Mohon izin perkenalkan, nama saya Wahidin. Kebetulan saya adalah ketua dari penelitian dosen pemula dengan judul Pengaruh Komunikasi Nonverbal pada Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan dan Kecemasan Pasien di IGD RSUD Perembun. Kualitas pelayanan menjadi latar belakang yang sangat penting yang digunakan sebagai tolak ukur utama dalam menilai mutu layanan keperawatan, dalam hal ini secara umum kesehatan. Di dalamnya, kepuasan pasien itu merupakan parameter yang sangat penting untuk menilai standar tersebut pada fasilitas kesehatan terutama di Indonesia. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan satu komponen dasar yang sangat penting karena dalam proses keperawatan komunikasi nonverbal ini memiliki kompetensi khususnya bagi perawat dalam layanan yang sangat-sangat memiliki high tension tinggi, terutama di instalasi gawat darurat dengan pergerakan pasien yang sangat cepat, sehingga komunikasi nonverbal ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai oleh perawat terutama. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah melihat karakteristik responden dari usia, kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Nah, kemudian mengetahui dampak komunikasi nonverbal yang dilakukan perawat terhadap tingkat kepuasan pasien di instalasi gawat darurat. Kemudian mengetahui dampak komunikasi nonverbal yang dilakukan perawat terhadap tingkat kecemasan di instalasi gawat darurat. Metode penelitian ini adalah pre-eksperimen yang kemudian menggunakan pendekatan post-test only control group design. Sehingga populasi dalam penelitian kami itu adalah 70 responden yang berada di RSUD Perembun yang dibagi menjadi dua, 35 kelompok kontrol dan 35 kelompok intervensi. Tempat penelitian kami dilakukan di IGD RSUD Perembun Kebumen. Kemudian di bulan Juni 2025 hingga Juli 2025, instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner kepuasan pasien dan kuesioner kecemasan yang dari Hamilton ACT Rating Scale dari HARS. Kebaruan dalam penelitian kami adalah terletak pada pengkajian komunikasi nonverbal perawat sebagai faktor determinan ganda yang secara simultan mempengaruhi tingkat kepuasan dan kecemasan pasien di IGD. Nah, yang memiliki karakteristik pelayanan cepat, situasi kritis, dan keterbatasan komunikasi verbal. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada komunikasi terapeutik secara umum atau hanya pada satu outcome, penelitian ini menekankan pada ekspresi nonverbal, kontak mata, bahasa tubuh, sentuhan, dan ekspresi wajah. Kemudian dari penelitian yang kami lakukan, bahwasanya ditemukan komunikasi nonverbal pada perawat sangat memiliki peran penting untuk meningkatkan kepuasan pasien. Interaksi nonverbal yang empatik mempererat hubungan perawat pasien, meredakan ketegangan emosional, dan memperkuat rasa kepedulian. Sehingga ini akan menjadi bagian yang sangat penting untuk kompetensi perawat nantinya, terutama di unit dengan tension tinggi, supaya berdampak kepada pasien dengan nyaman, tetapi juga citra positif institusi kesehatan semakin meningkat. Komunikasi nonverbal terbukti memiliki pengaruh signifikan untuk menurunkan kecemasan dengan memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis pasien, sehingga hal ini perlu pengembangan pada kapasitas tenaga kesehatan khususnya perawat di unit instalasi gawat darurat. Kemudian pelatihan komunikasi nonverbal terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas interaksi perawat dengan pasien, menunjukkan tingkat kecemasan dan mempercepat penyembuhan emosional di instalasi gawat darurat. Nah, sehingga pentingnya program ini bahwasanya ini akan menjadi program pengembangan wajib untuk kompetensi tenaga kesehatan khususnya di unit gawat darurat. Luaran dari penelitian yang kami sajikan adalah pertama untuk publikasi, yaitu di jurnal EduDharma Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Untuk menjadi feasibility study, kita alhamdulillah menjadi the second best oral presenter di First International Conference of Nursing Education di Malaysia, yang kemudian mendapatkan dianugerahi dengan sertifikat penghargaan dari konferensi tersebut. Ini adalah gambaran konsep pelaksanaan penelitian kita, yaitu dengan gambaran di sini adalah kita memberikan training kepada kelompok intervensi, yaitu beberapa perawat yang diberikan pemahaman tentang komunikasi nonverbal. Ya, ini gambaran dari aktivitas tersebut.
Nah, terima kasih sekian dari kami.